Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Husniati akan mempresentasikan mengenai outline dari tulisan yang akan saya buat. Tulisan yang akan saya susun itu bertopik mengenai regulasi diri untuk mengurangi kecemasan pada masa quarter life crisis. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan menegaskan terlebih dahulu mengenai isi dari tulisan ini. Di sini saya belum melakukan penelitian, jadi untuk hal-hal yang saya paparkan nanti itu berkisar mengenai teori, metode, dan kajian pustaka yang sesuai dengan topik pada pembahasan saya ini. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Di sini ada beberapa hal yang saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang kedua, pembahasan mengenai kecemasan. Yang ketiga, pembahasan mengenai quarter life crisis. Yang keempat, pembahasan mengenai regulasi diri. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai metode penelitian. Oke, langsung saja. Manusia memiliki tugas perkembangan di setiap fase kehidupannya, dimulai dari masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa lansia. Pada masa dewasa awal merupakan masa transisi antara masa remaja menuju masa dewasa. Menurut Harlock dalam Alivia, tugas perkembangan pada masa dewasa merupakan babak baru dalam kehidupannya. Banyak tuntutan-tuntutan yang harus diemban dan diselesaikan olehnya. Masa dewasa awal ini berkisar antara usia 18 hingga 29 tahun. Pada usia ini, seseorang akan banyak melakukan eksplorasi, baik tentang karir, asmara, pendidikan, maupun hal-hal lainnya. Menurut Arnett dalam Irma dan Timothy, luasnya eksplorasi yang dilakukan menyebabkan ketidakstabilan dalam diri seseorang, karena banyaknya perubahan yang dilakukan dan dirasakan seseorang ketika mengeksplorasi diri tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasannya masa dewasa awal merupakan masa transisi antara remaja menuju dewasa. Oleh karenanya, banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan seseorang karena adanya perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya maupun yang ada dalam dirinya. Adanya perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dipungkiri jika seseorang akan mengalami kecemasan mengenai kemampuan dirinya. Atkinson dan kawan-kawan mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah-istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang-kadang dialami dalam tingkatan yang berbeda-beda. Selain itu, Alloy dan kawan-kawan dalam Azhari dan Mirza mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan was-was atau perasaan takut akan sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Adanya perubahan peran dan tuntutan pada usia dewasa awal akan memberikan dua respon ketika menghadapinya. Yang pertama, yaitu respon secara positif, di mana ketika seseorang mampu merespon perubahan tersebut secara positif, maka akan muncul motivasi untuk maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila seseorang merespon sesuatu hal yang baru dalam hidupnya dengan ketidaksiapan atau respon secara negatif, maka akan muncul perasaan shock dan merasa terbebani, gelisah, cemas.
yang kemudian akan menimbulkan krisis emosional. Krisis emosional inilah yang disebut dengan quarter life crisis. Istilah quarter life crisis ini pertama kali dicetuskan oleh Robbins dan Wilner. Quarter life crisis menurut Black dalam Afnan adalah suatu respon terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, terlalu banyaknya pilihan-pilihan, serta perasaan panik dan tidak berdaya yang biasanya muncul pada individu pada rentang usia 18 hingga 29 tahun. Jika dilihat dari definisi tersebut, maka karakteristik emosi pada masa quarter life crisis ini ditandai dengan adanya kepanikan, perasaan khawatir, atau hilang arah. Masalah-masalah yang dihadapi pada masa quarter life crisis ini menurut Nash dan Murray dalam Habibi yaitu biasanya masalah yang terkait antara mimpi dan harapan, tantangan kepentingan akademis, agama dan spiritualitas, serta kehidupan pekerjaan dan karir. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi regulasi diri. Zimmerman dalam Husna mendefinisikan regulasi diri sebagai kemampuan menghasilkan pikiran, perasaan dan tindakan, merencanakan dan mengadaptasikannya secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Jika dilihat dari definisi tersebut, regulasi diri merujuk pada upaya untuk menjaga stabilitas diri dan proses penyesuaian diri yang bersifat mengkoreksi diri sendiri agar tetap berada dalam arah tujuan dan standar yang telah dibuatnya sendiri. Adanya proses penyesuaian diri yang bersifat mengkoreksi ini akan berakibat pada efektivitas regulasi yang ada dalam dirinya. Menurut Susanto, semakin optimal kemampuan mengembangkan regulasi diri, maka akan semakin optimal juga pencapaian tujuan yang telah dibuatnya. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang kurang mampu mengoptimalkan kemampuan regulasi dirinya, maka akan kurang optimal juga tujuan yang akan dicapainya. Selanjutnya, sebagai bahan pijakan untuk penelitian ini, saya melakukan literatur review atau biasa disebut dengan kajian pustaka pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka ini melihat pada penelitian-penelitian mengenai regulasi diri yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan literatur review yang telah saya lakukan, penelitian mengenai regulasi diri biasanya berkisar mengenai tentang akademik, baik untuk meningkatkan prestasi akademik maupun untuk mempertahankannya. Biasanya penelitian mengenai regulasi diri tentang akademik dilakukan kepada atau subjeknya itu mahasiswa semester awal, karena pada masa tersebut seseorang masih berlomba untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Sedangkan pada mahasiswa akhir ataupun mahasiswa yang sudah lulus atau fresh graduate, biasanya regulasi diri digunakan untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja atau dunia karir. Jika dilihat pada pemaparan tersebut, regulasi diri tidak hanya berfokus pada tujuan akademik saja, namun bisa juga untuk persiapan menghadapi karir di masa depan. Oleh karena itu, penulis ingin mengarahkan penelitian ini pada regulasi diri untuk mengurangi kecemasan pada masa quarter life crisis, baik kecemasan dalam bidang karir maupun dalam bidang asmara.
Penelitian ini akan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Azhari dan Mirza, di mana pada penelitian tersebut memperoleh hasil, semakin tinggi regulasi diri, maka semakin rendah kecemasan yang akan dialami. Namun penelitian ini difokuskan hanya pada mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi dunia kerja. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan pada masa quarter life crisis, baik mengenai karir maupun asmara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen kuasi dengan desain 2 grup pretest dan posttest. Penelitian ini akan menggunakan eksperimen 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di mana kelompok kontrol merupakan kelompok penelitian yang hanya akan diberikan skala post pretest dan posttest. Sedangkan untuk kelompok eksperimen itu kelompok yang akan diberikan skala pretest, diberikan treatment, kemudian diberikan skala posttest. Kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu laki-laki maupun perempuan berusia 18 hingga 29 tahun yang mengalami kekhawatiran dan kecemasan dalam menghadapi dunia dewasa. Untuk mengetahui tingkat kecemasan seseorang, penelitian ini akan menggunakan skala kecemasan, dan untuk treatmentnya nanti akan menggunakan aspek-aspek atau tujuan-tujuan yang ada dalam regulasi diri ini. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu semakin tinggi regulasi diri seseorang, maka akan semakin rendah tingkat kecemasan yang dihadapi pada masa quarter life crisis. Demikian pemaparan mengenai outline rancangan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu tentang regulasi diri untuk mengurangi kecemasan pada masa quarter life crisis. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya butuhkan sebelum penelitian ini dilakukan, baik secara teknis maupun secara metode. Terima kasih atas partisipasinya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.